Bab 46, Misi Sekte. Hei, Lin Chen, sudahkah kamu membuat terobosan? Yuan Fei memandang Lin Chen sambil tersenyum, dan tiba-tiba menemukan bahwa aura Lin Chen telah menguat, dan budidayanya telah mencapai tahap awal tubuh tingkat ke-7. Alam pemurnian. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Cek, dalam waktu kurang dari sebulan, tingkat kultivasi Anda telah meningkat 2 tingkat. Lin Chen, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekte dalam yang dapat menandingi kecepatan kultivasi Anda. Yuan Fei menghela nafas. Anda harus tahu bahwa Lin Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 bulan untuk maju dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-4 ke awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 saat ini. Sekarang Lin Chen menerobos lagi, Yuan Fei tidak bisa tidak terkejut. Setelah mendengar kata-kata Yuan Fei, Lin Chen tersenyum sedikit dan berkata, kecepatan kultivasi saudara Yuan tidak lambat di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Mendengar ini, Yuan Fei tiba-tiba terkejut. Tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Chen, tetapi Lin Chen dapat melihat tingkat kultivasinya yang akurat dalam sekejap mata. Dalam 20 hari terakhir, Yuan Fei memanfaatkan hadiah sebagai yang pertama di alam rahasia Gunung Tianluo. Setelah berlatih keras pada pil roh bumi terbaik, tingkat kultivasinya juga membuat sedikit terobosan. Dari tahap awal tahap ke-9 tingkat alam pemurnian tubuh, ia menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 jangka menengah yang berat. Adapun Yuan Fei, yang berada pada tahap awal kemajuan ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, hanya kurang dari sebulan sejak dia menerobos lagi. Kecepatan seperti itu bisa dianggap relatif cepat. Awalnya Yuan Fei berpikir bahwa budidayanya telah menembus ke tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 dan bahwa dia bisa menyembunyikannya, tetapi tanpa diduga, Lin Chen bisa melihatnya dalam sekejap mata. Anda harus tahu bahwa sulit bagi pejuang dengan budidaya rendah untuk melihat secara akurat tingkat budidaya dari pejuang dengan budidaya tinggi, lagi pula, jumlah energi sejati dalam tubuh mereka berbeda, dan tingkat budidaya yang dapat mereka rasakan juga berbeda. Yuan Fei menangkupkan tangannya dengan kagum dan berkata, mata yang bagus. Selama periode waktu ini, saya meminum pil roh bumi terbaik dan menerobos ke tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat 9 dalam satu gerakan. Sayangnya, dibandingkan denganmu, itu tidak layak untuk disebutkan. Meskipun dia mengatakan ini, dia tersenyum, tapi terlihat jelas ekspresi bangga di wajahnya. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit untuk ditembus. Tiba-tiba, Yuan Fei menamparkan kepalanya dan berkata, saya hampir lupa tentang bisnis. Lin Chen, kita telah memasuki sekte dalam selama hampir sebulan sekarang. Menurut aturan sekte, kita harus menyelesaikan misi sekte, jika tidak kita akan dihukum oleh sekte tersebut. Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan segera teringat apa yang dikatakan Ao Xin kepadanya. Setiap murid sekte dalam harus menyelesaikan misi sekte setiap bulan. Jika Anda gagal menyelesaikannya sesuai kebutuhan, Anda akan dihukum, baik harus menyelesaikan beberapa tugas sekte di bulan kedua, atau didenda ratusan poin kontribusi. Selama periode waktu ini, Lin Chen telah berlatih keras dalam pengasingan. Lin Chen tidak menyadarinya, jika Yuan Fei tidak datang untuk mengingatkannya, dia akan kehilangan sejumlah besar poin kontribusi. Awalnya, Yuan Fei ingin mengundang Lin Chen untuk melakukan misi sekte bersama, tetapi selama ini Lin Chen telah berlatih dalam pengasingan, jadi Yuan Fei juga melakukan misi sekte dengan murid sekte dalam lainnya, tetapi dia tetap datang untuk memberitahu Lin Chen membuat suara. Keduanya mengobrol sebentar di halaman, lalu Yuan Fei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dari mulut Yuan Fei, Lin Chen juga mengetahui banyak berita. Dalam sebulan terakhir, banyak perubahan telah terjadi di sekte dalam. Banyak murid yang awalnya tidak dikenal tiba-tiba menantang murid-murid di peringkat Tianji, yang menyebabkan seringnya perubahan dalam daftar peringkat Tianji. Dalam beberapa hari terakhir, ini hanya berhenti. Selain itu, ada Ma Liang, Ye Mingjun dan Li Chuan. Ketiga orang ini awalnya ingin saling berhadapan di alam rahasia Gunung Tianluo. Fu Lin Chen diberi pelajaran oleh Lin Chen dan dilemparkan ke dalam boneka. 3 orang terluka parah. Li San sangat marah. Konon dia menghabiskan banyak uang untuk membeli pil penyembuh dan kemudian sembuh selama sebulan. Luka-luka ini 3 orang itu baru saja stabil. Namun meski begitu, tingkat budidaya mereka bertiga juga telah sangat berkurang. Saya khawatir mereka tidak akan mampu menembus alam rahasia Gunung Tianluo dan memasuki gerbang dalam beberapa tahun. Setelah Yuan Fei pergi, Lin Chen juga membawa pedang baja tahan karat dan berjalan keluar. Aula misi gerbang dalam. Lin Chen berjalan perlahan. Di tengah aula misi terdapat deretan tanda berisi misi, misinya bervariasi tingkat kesulitannya dan dibagi menjadi 7 bintang dari kiri ke belakang. Misi bintang 1, bunuh binatang mahkota.
Menyelesaikan misi akan memberi Anda 20 poin kontribusi dan 100 batu spiritual tingkat rendah. Catatan, binatang mahkota adalah monster tingkat rendah tingkat ketiga, cocok untuk tingkat ketujuh murid dari alam pemurnian tubuh. Pemenggalan kepala ini tugas membunuh binatang mahkota paling cocok untuk murid dari alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Meskipun budidaya Lin Chen berada pada tahap awal dari alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh, kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit tingkat ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Hanya membuang-buang waktu baginya untuk melakukan tugas seperti ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh untuk melihat misi bintang 2. Misi bintang 2, bunuh Dumang. Menyelesaikan misi akan memberi hadiah 30 poin kontribusi dan 300 batu spiritual tingkat rendah. Dumang adalah monster tingkat tinggi tingkat ketiga, cocok untuk murid tingkat 9 dari alam pemurnian tubuh. B. Misi bintang 2, lindungi tim pedagang. Misi ini memiliki batas waktu 2 bulan, dan penyelesaiannya akan memberi hadiah 100 poin kontribusi dan 700 batu spiritual tingkat rendah. Catatan, ini cocok untuk beberapa tingkat ke-9 murid alam pemurnian tubuh untuk pergi bersama. Misi bintang 2, bunuh. Lin Chen setelah menonton sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun Dumang kuat, dia masih jauh lebih lemah dari Lin Chen saat ini. Sedangkan untuk tugas melindungi karavan, meskipun tugas ini bagus, sayangnya batas waktunya terlalu lama. Yang kurang dari Lin Chen sekarang adalah waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa membuang waktu untuk tugas ini? Tiba-tiba, Lin Chen melirik ke bagian bawah kolom misi bintang 2, dan matanya tiba-tiba berbinar. Misi bintang 2, bunuh serigala setan api. Menyelesaikan misi akan memberi hadiah 50 poin kontribusi dan 500 spiritual tingkat rendah batu. Catatan, serigala setan api ini adalah monster tingkat atas tingkat ketiga dengan kekuatan besar. Baru-baru ini, sering muncul di desa Qingniu dan mengganggu penduduk desa. Direkomendasikan agar beberapa murid tingkat 9 dari alam pemurnian tubuh pergi bersama. Monster tingkat atas tingkat ketiga setara dengan puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Prajurit, tetapi dalam keadaan normal, kekuatan monster-monster itu adalah untuk menstabilkan prajurit, jadi puncak tingkat ketiga ini monster-monster tingkat hampir sebanding dengan beberapa prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Lin Chen baru-baru ini membuat terobosan dalam kultivasi dan mencapai keterampilan seni bela diri yang hebat. Tugas membunuh serigala setan api ini tepat untuknya. Desa Qingniu terletak 100 mil di selatan Sekte Tianji, tidak terlalu jauh dari pinggiran pegunungan Molian. Setelah Lin Chen melepas kartu misi dan mendaftarkannya kepada para tetua, Lin Chen menghabiskan 20 batu spiritual tingkat rendah dari Sekte Tianji, menyewa kuda hitam hijau, dan berlari menuju desa Qingniu. 2 hari kemudian, desa Qingniu menyambut seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya dan mengenakan pakaian brokat putih. Pemuda ini tidak lain adalah Lin Chen. Penduduk desa-desa Qingniu memandang anak laki-laki itu dengan rasa ingin tahu. Segera, kepala desa-desa Qingniu juga datang setelah bertanya. Ketika kepala desa melihat logo Sekte Tianji di bawah pakaian anak laki-laki itu, dia buru-buru berjalan ke arah Lin Chen. Pahlawan muda, kamu akhirnya sampai di sini. Monster itu telah merusak separuh desa Qingniu. Sudah berbulan-bulan, kalau tidak datang lagi, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kepala desa mengeluh dengan wajah sedih, jelas sangat terganggu oleh serigala iblis api. Setelah serigala iblis api muncul, kepala desa-desa Qingniu segera melaporkan situasinya ke Sekte Tianji. Sebagai 5 penduduk desa utama di wilayah Yan'an, salah satu sekte raksasa, Sekte Tianji, secara alami tidak akan melepaskannya, jadi ia mengeluarkan tugas di dalam sekte tersebut. Namun, untuk tugas membunuh serigala iblis api, seorang murid dari alam pemurnian tubuh tingkat 9 datang. Dia bukan lawan. Jika dia tidak berhati-hati, akan ada dia mungkin dibunuh oleh serigala setan api. Jika banyak murid berkumpul, hadiahnya akan sedikit lebih rendah, dan setiap orang akan dibagi menjadi 10 poin kontribusi. Ini ditunda lagi dan lagi sampai Lin Chen mengambil alih tugas itu. Chen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, yang terbaik adalah kamu tidak keluar. Silakan serahkan padaku untuk berurusan dengan serigala iblis api. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, kepala desa segera menjadi sangat gembira dan berkata dengan gembira, terima kasih banyak, pahlawan muda. Jika kamu membunuh monster itu, kamu akan menjadi dermawan terbesar bagi desa Qingniu kami. Segera, di bawah pengaturan kepala desa, Lin Chen menetap di desa Qingniu. Lagi pula, Lin Chen tidak tahu kapan serigala iblis api akan muncul, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Beberapa hari lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian.
Pada hari ini, Lin Chen baru saja selesai memurnikan energi spiritual dari batu spiritual tingkat menengah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan panik datang dari desa. Monster itu datang. Semuanya, lari. Ah! Saat suara itu jatuh, suara berisik lainnya tiba-tiba terdengar di desa. Penduduk desa bersembunyi di dalam rumah satu persatu karena ketakutan dan tidak berani keluar. Mendengar suara ini, Lin Chen mengangkat pedang baja tahan karat dan berjalan cepat. Bergegas keluar dari rumah kayu. Saya melihat di pintu masuk desa, seekor serigala merah menyala raksasa setinggi hampir 10 kaki, menatap tajam ke arah penduduk desa di desa. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menerkam ke depan, menggigit seorang penduduk desa yang sedang berlari di belakang. Penduduk desa hanyalah orang biasa. Jika dia digigit oleh serigala iblis api, dia hampir pasti akan mati. Melihat pemandangan ini, Lin Chen segera menendang kakinya, meletakkan tubuhnya seperti elang, dan bergegas menuju serigala iblis api. Pedang fantasi. Pedang baja tahan karat di tangannya diayunkan dengan cepat, meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan menyerang serigala iblis api yang hendak menerkam penduduk desa dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah merasakan bahaya, rambut di belakang serigala setan api langsung berdiri, mengangkat cakar tajam dan memblokir pedang baja tahan karat Lin Chen. Ledakan. Suara tumpul datang, dan segera setelah itu, tubuh besar serigala setan api terbang mundur beberapa kaki sebelum berhenti. Lin Chen juga terhuyung dan mundur selangkah. Pergi ke belakang. Lin Chen melirik penduduk desa dan berkata dengan suara rendah. Saat ini, penduduk desa masih terlihat ketakutan dan tubuhnya gemetar. Jika Lin Chen tidak datang tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Begitu dia mendengar kata-kata Lin Chen, dia segera bangkit dari tanah dan berlari ke belakang dengan panik. Mengaum. Mangsa yang mencapai mulut melarikan diri, dan mata besar serigala iblis api menyala dengan lampu hijau, dan kemudian menatap Lin Chen dengan ganas, kedua cakar depannya dengan lembut mencakar tanah, dan mengeluarkan raungan rendah. Lin Chen memegang pedang baja tahan karat di tangannya dan menatap serigala iblis api dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam serangan sebelumnya dengan Fire Demon Wolf, meskipun baik Lin Chen maupun Fire Demon Wolf tidak berada di atas angin, Lin Chen sebenarnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aduh! Setelah beberapa saat konfrontasi, serigala setan api tiba-tiba bergegas maju dengan tubuh besarnya, bergegas menuju Lin Chen dengan gila. Saat serigala setan api bergerak, tubuh Lin Chen juga bergerak. Dia tiba-tiba melesat ke depan, dan pada saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan, disembunyikan di dalam pedang baja tahan karat, dan menyerang serigala setan api. Pukulan Lin Chen tampak biasa dan tidak mengejutkan, tetapi saat dia menyerang dengan pedang, rambut merah serigala iblis api tiba-tiba berdiri, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya, berbalik, sebenarnya ingin melarikan diri. Tapi Lin Chen telah menunggunya di sini selama beberapa hari, jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dengan mudah? Engah. Tubuh Lin Chen seperti elang, dan dia melompat ke arah serigala setan api. Hampir pada saat yang sama, pedang baja halus di tangan Lin Chen menusuk tubuh tinggi serigala setan api. Sedikit suara terdengar, dan dia melihat iblis api serigala. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di punggung serigala iblis. Tanah bisa dilihat dari belakang, menembus seluruh tubuh. Lebih penting lagi, kekuatan pedang kekerasan yang dibawa pada pedang baja halus juga menembus ke dalam tubuh serigala iblis api dengan pukulan ini, mengamuk dengan ganas. Aduh! Setelah dipukul begitu keras, serigala iblis api tidak tahan lagi. Setelah terhuyung ke depan beberapa langkah, dia jatuh ke tanah tak bergerak sambil merengek. Bab 40